Mantan mertuaku, wanita yang selama ini paling lantang merendahkanku, mendadak terdiam total. Wajahnya pucat, tangan gemetar, dan matanya menatapku dengan campuran kaget dan ketakutan. Semua orang di ruangan ikut menahan napas. Aku berdiri dengan tenang, mengetahui bahwa saat ini rahasia tentang siapa aku sebenarnya akhirnya terbongkar. Tidak ada yang menyangka, orang yang dulu dianggap lemah, kini berdiri sebagai sosok yang menakutkan bagi mereka yang meremehkanku. Ini bukan sekadar kisah balas dendam. Ini adalah cerita tentang harga diri, kesabaran, dan kebenaran yang tak bisa disembunyikan selamanya. Aku ingin berbagi setiap detik perjalanan hidupku yang penuh luka, pengkhianatan, dan kemenangan tersembunyi. Jika kamu suka kisah penuh emosi, kejutan, dan pembelajaran hidup, berikan dukunganmu dengan menyukai dan membagikan cerita ini. Dukunganmu adalah semangat agar kisah seperti ini terus hadir. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Sejak hari pertama aku resmi menjadi istri Raka, aku sudah tahu satu hal yang pahit. Aku tidak pernah diterima. Bukan oleh lingkungan, bukan oleh tetangga, tapi oleh satu orang yang pengaruhnya jauh lebih besar dari siapapun. Ibunya. Rumah besar itu terlihat megah dari luar. Pagar tinggi, halaman luas, dan interior yang berkilau. Namun, setiap kali aku melangkah masuk, dadaku selalu terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing yang tak pernah pergi. Aku ada di sana, tapi seolah tak pernah benar-benar dianggap hadir. Mantan mertuaku adalah perempuan yang terbiasa memegang kendali. Cara bicaranya tegas, tatapannya tajam, dan sikapnya selalu menunjukkan satu pesan. Ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan sejak awal, aku berada di posisi paling bawah dalam daftar penilaiannya. Dia siapa? Itu latar belakang keluarganya apa? Pekerjaannya seberapa pantas untuk anakku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah diucapkan langsung di hadapanku pada awalnya. Tapi aku mendengarnya. Selalu ada cara untuk membuat seseorang tahu bahwa dirinya dianggap tidak layak. Pada sebuah makan malam keluarga, aku duduk rapi di samping Raka. Aku mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok, mencoba menyesuaikan diri. Aku tersenyum, menyapa dengan sopan, membantu di dapur, dan berusaha tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Namun semua itu seolah sia-sia. Aduh, cara duduknya begitu amat. Tidak biasa makan di meja besar ya? Ucapnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar ramah. Aku terdiam. Raka menatapku sebentar, lalu menunduk. Ia tahu ibunya berlebihan, tapi ia tidak pernah benar-benar menghentikannya. Setiap pertemuan keluarga menjadi ujian mental bagiku. Jika aku diam, aku dianggap tidak pintar bersosialisasi. Jika aku berbicara, aku dianggap sok tahu. Jika aku membantu, caraku selalu salah. Di keluarga kami, standar itu penting, katanya suatu kali. Dan aku tahu, standar itu tidak pernah memasukkanku. Yang paling menyakitkan bukan hinaannya, tapi cara ia melakukannya di depan orang lain. Di depan saudara, kolega, bahkan tamu yang baru kukenal.
Dia ini baik sih, cuma ya biasa saja. Tidak seperti yang kami harapkan untuk menantu. Ucapnya sambil tertawa kecil, seolah itu hanya candaan. Aku tertawa kecil juga, bukan karena lucu, tapi karena aku sudah terlalu sering menelan rasa malu. Malam-malam setelah pulang dari rumah itu, aku sering duduk sendirian di kamar, menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri. Apa aku benar-benar seburuk itu? Apa aku memang tidak pantas? Raka sering berkata, "Sabar ya, ibu memang begitu." Tapi setiap kata sabar terasa seperti pisau kecil yang perlahan mengikis hatiku. Aku tidak menuntut dibela dengan teriakan. Aku hanya ingin dihargai, diakui sebagai istri, sebagai manusia. Namun semakin aku mencoba menyesuaikan diri, semakin jelas bahwa apapun yang aku lakukan tidak akan pernah cukup. Karena masalahnya bukan pada sikapku. Masalahnya adalah aku bukan siapa-siapa menurut mereka. Aku bukan berasal dari keluarga terpandang. Aku tidak membawa koneksi. Aku tidak memamerkan kekayaan. Dan itu sudah cukup bagi mereka untuk menutup pintu penerimaan selamanya. Suatu sore, saat aku membantu menyiapkan acara keluarga besar, mantan mertuaku menghampiriku dan berkata pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang sekitar. Perempuan seperti kamu itu cocoknya mendampingi, bukan berdiri sejajar. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku menunduk, bukan karena kalah, tapi karena aku sadar, berdebat tidak akan mengubah apapun. Di titik itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku berhenti berharap, berhenti menjelaskan, berhenti mencoba menyenangkan. Aku memilih diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena aku mulai memahami satu hal penting. Tidak semua orang pantas mengetahui potensi kita sejak awal. Setiap hinaan yang kuterima, tidak lagi kujadikan luka terbuka. Aku simpan, mengubahnya menjadi bahan bakar. Aku berkata pada diriku sendiri, pelan tapi pasti. Jika aku tidak pernah dianggap di sini, maka aku akan membangun dunia di mana aku tidak perlu diakui oleh mereka. Dan sejak hari itu, meskipun aku masih berdiri sebagai istri Raka, di dalam hatiku aku sudah mulai berjalan sendirian. Menuju versi diriku yang kelak, tidak bisa lagi mereka rendahkan. Bab ini bukan tentang kehancuran. Ini adalah awal dari kesabaran panjang yang akan berbuah kebenaran. Hari itu langit tampak mendung sejak pagi. Bukan hujan yang kutakuti, melainkan kenyataan bahwa hari ini akan menjadi penutup dari hidup yang pernah kuanggap rumah. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mataku lelah, tapi tekadku belum padam. Aku memilih berpakaian sederhana, rapih, dan bersih. Bukan untuk terlihat indah, melainkan untuk menjaga sisa harga diriku. Gedung pengadilan berdiri dingin dan kaku, sama seperti suasana hatiku. Saat aku melangkah masuk, suara langkah kakiku bergema di lorong panjang. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa seluruh beban tahun-tahun yang kulalui sebagai istri yang tak pernah cukup baik di mata mereka. Di ruang sidang, aku melihat Raka duduk di seberang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak menatapku lama. Mungkin malu, mungkin bingung, atau mungkin ia juga lelah. Lelah berada di tengah dua dunia yang saling menariknya hingga ia kehilangan keberanian untuk memilih. Namun yang paling mencuri perhatianku adalah sosok yang duduk tegak di barisan depan, mantan mertuaku. Ia datang dengan pakaian terbaiknya, riasan sempurna, dan ekspresi puas yang tak ia sembunyikan. Seolah hari ini bukan hari kehancuran sebuah pernikahan, melainkan hari pembuktian bahwa ia
benar sejak awal. Sidang dimulai. Hakim berbicara dengan nada datar dan formal. Kata demi kata hukum terdengar asing, dingin, dan tak berperasaan. Namun setiap kalimatnya seperti palu yang menghantam dadaku. Saat diberi kesempatan berbicara, mantan mertuaku berdiri. Dan saat itulah, aku tahu, kehinaan terakhir akan terjadi di depan semua orang. Yang mulia, katanya lantang, tanpa ragu. Perceraian ini adalah keputusan terbaik. Sejak awal kami sudah tidak setuju. Perempuan ini tidak pernah selevel dengan keluarga kami. Tidak mendukung masa depan anak saya. Terlalu biasa, terlalu kecil. Ruangan hening. Aku merasakan darahku mengalir deras ke telinga. Tanganku dingin. Dadaku bergetar. Tapi aku tetap duduk diam. Aku menunduk, bukan karena malu, melainkan karena aku tidak ingin air mataku menjadi hiburan bagi mereka. Beberapa orang menoleh ke arahku. Ada yang kasihan, ada yang menilai, ada pula yang seolah membenarkan semua yang dikatakan itu. Raka bangkit sedikit dari kursinya. "Ibu, cukup," katanya lirih. Namun suaranya tenggelam oleh dominasi ibunya sendiri. "Aku hanya jujur," katanya tanpa rasa bersalah. "Lebih baik sekarang berakhir daripada anak saya terus terseret oleh pilihan yang salah." Kata pilihan yang salah itu menghantamku paling keras. Aku ingin berdiri, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku juga manusia. Tapi ada suara dalam diriku yang berkata, "Tidak sekarang. Diamlah. Bertahanlah." Sidang berlanjut. Dokumen dibacakan. Pernikahanku yang dulu kujalani dengan cinta dan harapan diringkas menjadi beberapa lembar kertas dan tanda tangan. Saat hakim akhirnya mengucapkan putusan perceraian, aku tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang. Itu bukan karena aku tidak sakit, justru karena aku sudah terlalu lama menahan sakit itu. Di luar ruang sidang, kehinaan belum selesai. Aku mendengar bisikan keluarga besar Raka. "Sudah pantas, dari awal kelihatan tidak cocok. Sekarang anak kita bisa hidup lebih baik." Aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak, meski hatiku remuk. Setiap langkah terasa seperti menembus medan perang tanpa perisai. Di tangga pengadilan, aku berhenti sejenak, menatap langit yang kini mulai cerah. Aneh rasanya, saat hidupku runtuh, dunia justru terus berjalan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku kehilangan suami, tapi aku tidak kehilangan diriku. Aku tidak kalah. Aku hanya dilepaskan dari tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkanku. Dalam perjalanan pulang, aku duduk sendiri di kendaraan. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena ingin kembali, melainkan karena aku akhirnya mengizinkan diriku berduka. Namun di balik air mata itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Aku berkata pada diriku sendiri, dengan suara pelan tapi pasti, "Jika hari ini aku direndahkan di depan umum, maka suatu hari aku akan berdiri di tempat yang membuat mereka tak lagi berani meremehkanku." Bab ini bukan akhir dari kisahku. Ini adalah titik runtuh yang justru melahirkan kekuatan terbesar dalam hidupku. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi hidup untuk diterima. Aku hidup untuk membuktikan bahwa aku pantas, dengan atau tanpa pengakuan mereka. Setelah perkarayan itu, aku memutuskan untuk meninggalkan kota lama dan semua kenangan yang menyakitkan. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil di pusat kota, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keluarga Raka dan tekanan sosial yang selalu menekan hidupku. Di sana, aku memulai lembaran baru dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.
Awalnya semuanya terasa berat. Aku harus belajar mandiri sepenuhnya, mengurus keuangan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari sendiri. Tidak ada Raka untuk menenangkan hatiku, tidak ada keluarga untuk mendukungku. Bahkan teman-teman lama yang dulu dekat mulai menjaga jarak karena takut terjebak konflik keluarga besar mereka. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, untuk membuktikan diriku, aku harus bangkit sepenuhnya. Aku memulai dari nol. Dengan tabungan seadanya, aku membuka sebuah usaha kecil di bidang konsultasi bisnis. Nama perusahaanku sederhana, tanpa embel-embel mewah, karena aku ingin kerja keras dan prestasi yang terlihat berbicara sendiri. Banyak orang meremehkanku. Siapa yang mau bekerja sama dengan perempuan yang baru saja gagal menikah dengan keluarga kaya? Kata seorang kenalan lama. Aku hanya tersenyum. Aku tahu mereka tidak tahu seluruh kisahku, dan lebih penting lagi, mereka tidak tahu apa yang akan kulakukan. Hari demi hari aku bekerja keras. Aku mengatur strategi, mengelola klien, membangun jaringan, bahkan belajar hal-hal yang sebelumnya asing bagiku. Aku belajar untuk menyeimbangkan bisnis dengan kehidupan pribadi, tetap disiplin, dan selalu fokus pada tujuan. Lama-kelamaan, usaha kecilku mulai berkembang. Klien-klien besar mulai mempercayai kemampuanku. Mereka tidak peduli siapa aku sebelumnya. Yang mereka lihat hanyalah profesionalisme, integritas, dan hasil yang nyata. 1 tahun berlalu. Perusahaan kecilku kini telah menjadi konsultan yang dihormati dalam lingkup bisnis regional. Aku memimpin proyek-proyek besar, membuat keputusan penting, dan mengatur tim yang solid. Semua itu kulakukan diam-diam, tanpa ingin orang dari masa laluku mengetahuinya. Aku merasa puas. Kepuasan itu bukan karena dendam, tapi karena aku berhasil membuktikan bahwa diriku lebih dari apa yang mereka kira. Dan kemudian, takdir mempertemukan aku kembali dengan mantan keluarga Raka. Sebuah konferensi bisnis bergengsi diadakan di kota, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai perusahaan, termasuk mereka. Saat aku masuk ke ruang konferensi, semua mata tertuju pada tamu kehormat. Mereka hadir dengan pakaian mewah, senyum angkuh, menunjukkan status sosial mereka. Tapi kali ini, aku duduk di tempat VIP, di posisi yang strategis dan siap menghadapi siapapun yang menganggapku rendah dulu. Rasa cemas mulai muncul saat mereka melirikku. Aku tahu mantan mertuaku mengenali wajahku, tapi mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku duduk dengan tenang, menatap panggung sambil membayangkan semua penghinaan yang dulu mereka lontarkan. Setiap komentar pedas yang mereka ucapkan, setiap tatapan merendahkan, kini seperti bahan bakar yang membuatku lebih kuat. Moderator mulai memperkenalkan pembicara utama, dan saat nama perusahaan yang aku pimpin disebut, seketika seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Mantan mertuaku menatapku, matanya melebar, tangan gemetar. Ia tampak tidak percaya, seperti melihat hantu masa lalunya sendiri. Aku berdiri dengan tenang, tanpa ekspresi dendam. Aku tahu saat ini semua kerja keras dan kesabaran yang aku lakukan akan terlihat jelas. Aku melangkah ke panggung dengan kepala tegak, menyapa semua tamu dengan senyum profesional. Setiap langkah yang kuambil seolah menegaskan satu hal. Aku bukan lagi perempuan lemah yang mereka anggap dulu. Di dalam hatiku, aku tersenyum tipis. Aku tidak perlu berkata apapun tentang masa laluku. Aku hanya akan membiarkan kemampuan dan keberhasilanku yang berbicara. Dan melihat mata mantan mertuaku yang membeku itu, aku tahu, perlahan mereka mulai menyadari bahwa penilaian mereka selama ini salah. Saat itulah aku menyadari satu hal yang lebih penting daripada sekedar membalas hinaan. Kebahagiaan sejati datang dari kesuksesan yang diperoleh dengan kerja keras dan rasa percaya diri, bukan dari pengakuan mereka. Aku menatap panggung, menatap para peserta konferensi, dan merasa damai. Aku telah melalui penderitaan. Dan sekarang, aku berdiri tegak sebagai versi terbaik dari diriku sendiri, tanpa perlu membalas hinaan, tanpa perlu membuktikan diri dengan kata-kata, karena kenyataan dan keberhasilan telah berbicara. Acara konferensi bisnis bergengsi itu dipenuhi orang-orang berpengaruh. Lampu sorot menyinari panggung utama, dan seluruh tamu duduk dengan rapi, berbicara dengan nada formal tapi penuh antisipasi. Aku duduk di kursi VIP, wajahku tenang, tangan di pangkuan. Menahan nafas sesaat sebelum segalanya dimulai. Di sebelahku, para peserta berbincang tentang tren bisnis terbaru. Tapi pandangan mereka sering melirik ke arah mantan mertuaku,
yang duduk angkuh di barisan depan. Aku tahu ia mengenali wajahku. Ia menyadari kehadiranku, tapi tidak tahu identitas asliku. Bahwa perempuan yang dulu ia hina, kini adalah sosok penting di balik perusahaan besar yang akan menjadi sorotan malam itu. Moderator mulai memperkenalkan CEO utama dari perusahaan induk. Dan saat nama perusahaan disebut, ruangan itu mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Mantan mertuaku menatapku dengan mata terbelalak. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan gelas air di mejanya. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Semua yang ia anggap remeh selama ini, kini berdiri di hadapannya, nyata dan tidak bisa diabaikan. Aku berdiri perlahan, setiap langkahku mantap, tanpa ragu. Pakaian rapi, rambut terikat, dan ekspresi tenang. Aku naik ke panggung, menatap hadirin, menunggu semua tatapan itu menahan nafas. Suara mikrofon terdengar jelas ketika aku memulai sambutan. Selamat malam, saya adalah CEO perusahaan ini. Selama ini beberapa proyek besar yang mungkin sudah Anda lihat dalam laporan bisnis dan media berada di bawah tanggung jawab saya. Hari ini, saya hadir di sini bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk berbagi pencapaian dan strategi yang telah kami lakukan. Suasana ruangan berubah. Para tamu terkejut. Beberapa mulai bersorak, menyalami rekan di sebelah mereka, sementara yang lain memandang dengan kagum. Tapi tatapan yang paling aku tunggu adalah mantan mertuaku. Wajahnya pucat, matanya membesar, tangannya gemetar tak bisa dikontrol. Ia tampak terhenti sejenak, menatap seperti melihat hantu dari masa lalunya sendiri. Ia mencoba menutupi keterjekutan itu dengan membungkuk sedikit, berpura-pura menatap catatan, tapi semua orang bisa melihat bahwa ekspresinya telah berubah. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tidak ada ejekan, tidak ada merendahkan. Semua hinaan yang dulu ia lontarkan, kini kembali kepadanya, hanya dalam bentuk diam yang mematikan. Aku melanjutkan sambutan dengan tenang, menjelaskan proyek-proyek yang telah berhasil kami jalankan, inovasi yang diterapkan, dan keberhasilan yang dicapai tim di bawah kepemimpinanku. Setiap kata diucapkan dengan percaya diri, tanpa kesombongan, tanpa amarah, hanya fakta yang tak terbantahkan. Dan dengan setiap kalimat yang keluar dari mulutku, aku melihat ekspresi mantan mertuaku berubah lebih pucat, lebih kaku, seolah dunia yang selama ini ia anggap stabil tiba-tiba runtuh. Senyum tipis terukir di wajahku. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menghina, dan tidak perlu menunjukkan dendam. Keberhasilan yang kulakukan diam-diam selama ini berbicara sendiri. Ia akhirnya sadar bahwa perempuan yang ia anggap lemah, biasa, dan tak berarti adalah sosok yang memiliki kekuatan nyata, profesionalisme, dan pengaruh besar dalam dunia bisnis. Detik itu, waktu seolah berhenti bagi mantan mertuaku. Tatapannya kosong, tubuhnya tegang, tangannya gemetar, dan semua kata-kata yang dulu ia lontarkan sebagai hinaan, kini seakan menghantam dirinya sendiri. Semua ejekan, sindiran, dan merendahkan selama bertahun-tahun kembali kepadanya sebagai kenyataan pahit. Aku menurunkan pandangan sebentar, melihat seluruh peserta konferensi yang terpaku. Tepuk tangan mulai menggema di seluruh ruangan. Para tamu tampak kagum, beberapa berdiri memberi hormat. Aku menatap mantan mertuaku sekali lagi, melihat kepanikan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kepuasan yang tenang, bukan dendam, tapi kemenangan yang sah, nyata, dan tak bisa mereka bantah. Aku menutup sambutan dengan kata-kata sederhana. Terima kasih atas perhatian Anda. Ingatlah, keberhasilan tidak datang dari siapa yang menganggapmu rendah, tapi dari tekad dan kerja keras yang tidak dilihat orang lain. Dan saat aku melangkah turun dari panggung, mantan mertuaku tetap diam. Ia tidak bisa berkata apapun, hanya menatapku dengan mata yang basah, pucat dan kosong. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan tidak lagi berarti. Dunia yang dulu ia kira bisa ia kendalikan, kini telah berubah. Dan aku, dengan diamku yang panjang, akhirnya menunjukkan kekuatan sejati. Acara konferensi sudah usai. Suasana di ruang utama perlahan mulai meredah. Para tamu bersalaman, berbicara dengan penuh kekaguman, dan beberapa media mencoba mendekati tokoh-tokoh penting untuk wawancara. Aku duduk sebentar di kursi VIP, menarik napas panjang,
mencoba menenangkan detak jantung yang masih berdebar kencang setelah sambutan yang menegangkan. Di balik semua sorak-sorai dan tepuk tangan, aku melihat sosok yang selama bertahun-tahun membebani hidupku, mantan mertuaku. Ia berdiri di ujung ruangan, tampak ragu, matanya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara yang jelas. Setiap langkahnya terlihat berat, seolah ia tahu bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengintimidasi atau merendahkanku. Aku menunggu sebentar, membiarkan ia mendekat dengan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada dendam, hanya ketenangan. Dan saat ia berhenti tepat di depanku, aku melihat semua kerentanan yang selama ini ia sembunyikan di balik kesombongan. Tangannya sedikit gemetar, tubuhnya menunduk, dan suaranya terdengar serak saat ia akhirnya mengucapkan, Aku salah menilaimu. Aku salah menilai kemampuanmu, keteguhanmu, dan bahkan keberanianmu. Aku menyesal telah menghina dan merendahkanmu selama ini. Aku menatapnya, tidak dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang dalam. Selama bertahun-tahun, aku membayangkan momen ini, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melihat apakah mereka akhirnya mengerti kebenaran. Dan kini, di hadapanku, ada penyesalan yang tulus. Aku tidak membutuhkan pengakuanmu, jawabku dengan suara lembut namun mantap. Yang aku inginkan hanyalah satu hal, dihormati sebagai manusia seutuhnya. Tidak lebih, tidak kurang. Ia terdiam. Semua kesombongan yang dulu menutupi hatinya kini runtuh. Aku melihat matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar kecil di hadapanku. Bukan karena aku ingin membuatnya malu, tapi karena realitas yang selama ini ia abaikan kini tak terbantahkan. Aku tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang yang telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang dalam arti sejati. Kehidupan yang tenang, kebebasan dari hinaan, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Selama ini aku merasa sakit dan terhina. Lanjutnya, suaranya lebih pelan, hampir berbisik. Tapi aku menyadari, kamu lebih kuat daripada yang aku kira. Kamu pantas dihargai. Aku mengangguk. Kata-kata itu bagiku bukanlah pujian, tetapi pengakuan yang akhirnya datang terlambat. Aku tahu, permintaan maafnya bukanlah kemenangan bagi dirinya atau kekuasaan yang bisa ia mainkan. Ini hanyalah pengakuan dari seseorang yang akhirnya menyadari kesalahan masa lalu. Hari itu aku pulang dengan hati yang ringan. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kepuasan yang menyakitkan. Aku merasa damai karena aku berhasil. Menunjukkan bahwa diriku berharga tanpa harus membalas hinaan. Menjaga harga diri sekaligus tetap berperilaku elegan dan profesional. Membiarkan kerja keras dan keberhasilan berbicara, bukan kata-kata atau amarah. Dalam perjalanan pulang, aku merenung. Semua luka masa lalu, ejekan dan hinaan yang selama ini menghantuiku, kini menjadi pelajaran berharga. Aku menyadari satu hal, kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain menyesal, tapi tentang mampu bangkit, berdiri tegak, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Aku tersenyum sendiri saat memasuki apartemen. Ruangan yang sederhana tapi hangat itu kini terasa seperti kerajaan kecilku sendiri, tempat aku bisa menjadi diriku sepenuhnya, bebas dari penilaian orang lain. Aku menegaskan janji dalam hati. Aku akan selalu menghargai diriku, meski dunia atau orang lain mencoba meremehkanku. Aku tidak memerlukan pengakuan, karena aku sudah cukup untuk diriku sendiri. Dan malam itu, di balik jendela apartemen kota yang berkilau, seakan menegaskan satu kenyataan. Aku telah menang. Tidak dengan kata-kata atau dendam, tapi dengan keteguhan hati, kerja keras, dan keberanian untuk menjadi diriku sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena latar belakang atau status sosialnya. Banyak orang memilih diam,
menahan sakit, dan bekerja keras di balik layar, hingga pada saat yang tepat, kebenaran dan kesuksesan mereka terlihat jelas. Kesabaran, ketekunan, dan keteguhan hati selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk bangkit dan menghargai diri sendiri. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, di mana kisah penuh emosi dan pembelajaran akan kembali hadir untukmu.